Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saya mau mengingatkan buat kita semua yang seiman, salam toleransi yang tidak seiman. Jadi saya belajar dari pengalaman hidup ya. Kalau kita berpacaran, kita seiman, tapi kita sama-sama belum bertobat, itu sangat mengerikan saudara. Paling gampang sekali dipecah belah iblis dalam pernikahan, berpacaran. Kita buka celah sedikit aja iblis masuk, dan iblis itu hanya datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Jadi kita harus peka, kita harus tahu bahwa kita ini bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusianya, tapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh di udara, pemerintah-pemerintah di udara, Lucifer, Dajjal dan kaki tangannya. Jadi kalau kita melihat pasangan kita selingkuh, kita berjuang untuk membenahi. Kalau kita memang percaya bahwa kita taat pada Allah, kalau memang kita tahu bahwa itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik saudara. Jadi saudara bisa berdoa puasa, mungkin lewat masalah inilah Tuhan menggesek kita. Tuhan itu kalau membuat kita menjadi permata itu digesek saudara, diproses. Apalagi pasangan yang belum bertobat, sama-sama hidupnya tidak kudus dan pekerjaannya tidak layak di mata Tuhan. Itu satu kekejian bagi Allah saudara. Jadi satu-satunya jalan kita harus bertobat dari segala pekerjaan kita. Kita harus berjuang dengan pekerjaan yang mungkin Tuhan masih berkenan. Pemulung itu lebih indah di mata Tuhan ya, daripada judi online, daripada pengedar narkoba, daripada pencuri, daripada penjualan organ tubuh, prostitusi dan lain-lain. Jadi di situ Tuhan sedang memproses kita supaya kita buka mata kita. Dengan kesengsaraan kita dibawa kepada Allah saudara. Mungkin dia mau pakai pasangan kita untuk memproses diri kita pribadi dulu. Apalagi laki-laki sebagai kepala. Kalau saudara tidak bisa memberikan nafkah yang layak yang dari Tuhan, yang Tuhan berkenan, jangan saudara bilang saudara punya Allah. Jangan saudara bilang saudara cinta pada Allah. Jangan saudara bilang saudara orang beriman. Tidak saudara. Butuh proses untuk memikul salib, untuk mengikut Yesus. Tuhan bilang lebih gampang unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Apakah saudara tidak tanamkan itu pada loh hati saudara? Saudara hanya mengejudge pasangan saudara selingkuh. Sementara pribadi saudara lihat bagaimana Tuhan mau pulihkan saudara, bahkan lebih dari apa yang saudara inginkan. Tuhan bilang semua milikku. Semua milikku. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Jadi pelaku firman memang sangat menyakitkan saudara. Bahkan saya sendiri pernah mengalami menjadi seorang pembantu. Saya seorang artis. Pada saat saya naik jadi artis, saya harus meninggalkan dunia artis. Saya harus ikut Tuhan. Harus diproses, harus tidak pegang duit. Pada saat teman-teman saya banyak duit, satu hari saya keluarkan uang 20 juta untuk hanya berfoya-foya. Pada saat saya bertobat, saya harus dibikin nol. Dan saat ini Tuhan sedang memberkati saya saudara. Saya masih diproses, saya sudah pendeta. Kurang lebih 5 tahun jadi pendeta. Tapi tetap diproses. Kalau kita mau ikut Tuhan, Tuhan bilang sesaklah dan sempitlah jalan menuju kepada kekekalan. Lebar dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan saudara. Silakan saudara pilih. Kalau pasangan kita berbuat dosa, berbuat salah, itu bukan dia saudara. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, roh Lucifer dan kaki tangannya. Jadi saudara harus peka. Apalagi sama-sama belum bertobat.
Gampang sekali iblis mau kasih hancur. Gak usah buka celah, itu sudah bagian kalian, sudah bagian milik Lucifer dan kaki tangannya. Seperti ada pernah ya teman saya, suaminya begini, suaminya begitu, saya sudah nasihatin jangan ikut dia, bertobat. Kamu doa puasa buat suamimu, gak mau dengar. Akhirnya dia ikut-ikut suaminya nyabu, dia ikut-ikut seperti apa model suaminya. Akhirnya dia sakit sekarang. Baru dia bilang, saya terserah suami saya mau bikin apa, yang penting saya dikasih duit. Saya bilang terlambat, telat. Coba dari dulu kau doa puasa buat suami, Tuhan akan ubahkan suamimu. Begitu juga pasangan kita sebaliknya. Istriku berzina, istriku jadi gak benar, sudah jalan sama 10 laki-laki. Tuhan bilang, Tuhan cari orang-orang yang kayak gitu untuk bertobat sungguh-sungguh. 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Tuhan bilang itu firman Tuhan, saudara. Jadi kita jangan mengejat seorang. Kita lihat pribadi kita apa sudah benar. Dari pekerjaanmu saja sudah salah, belum yang lain-lain. Di situ Tuhan mau menggesek saudara menjadi berlian, menjadi emas permata yang indah. Lewat pasangan saudara, bukan berarti saudara tinggalkan pasangan saudara, terus saudara cari pasangan yang baru lagi, terus saudara anggap itu sudah luar biasa. Dengar saudara, introspeksi dirimu, benahi keluargamu. Iblis hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera, mencuri kasih sayang, membunuh cinta kita pada suami dan istri kita, kepada pacar kita yang setia. Hanya menghancurkan. Kalau sudah hancur dia pergi tertawa, dia tepuk tangan buat kita saudara. Kita harus kuat. Saya pada saat ini posisi saya masih merayap ya, berjuang untuk anak-anak saya karena kehidupan saya dulu nggak benar. Jadi saya juga ingin saudara semua berjuang. Selama kita masih hidup di dunia ini, iblis juga masih mengejar kita seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan mangsanya. Jadi kita harus berhati-hati, ekstra berjaga-jaga dan berdoa. Saya diserang kanan kiri, saya sendiri bertobat saudara, anak-anak saya belum. Diserang kanan, diserang kiri, diserang atas, diserang bawah. Rasa-rasa udah sakit, badan ini udah kayak dicabik-cabik, dikasih mahkota duri. Tapi saya percaya Tuhan akan mengubahkan semuanya menjadi yang terbaik, bahkan lebih daripada apa yang kita mau. Jadi itu saja yang saya kasih masukan buat kita semua, supaya kita jangan langsung mengejudge pasangan kita kalau berdosa, bersalah, melakukan selingkuh. Kita harus mengampuni 70 kali 7 kali saudara. Dan kita membenahi, berjuang untuk mengampuni, berjuang untuk membenahi rumah tangga kita, pasangan kita, kekasih kita. Jangan biarkan iblis merenggut cinta kalian. Jangan biarkan iblis menghancurkan rumah tangga kalian. Jangan biarkan iblis sudah memporak-porandakan cinta suci kalian. Jadi satu-satunya jalan saudara, berdoa puasa, bertobat sungguh-sungguh supaya Tuhan buka jalan. Terima kasih. Allah memberkati kita semua. Salam toleransi, salam damai sejahtera buat kita semua. Haleluya, amin.